Shalom, selamat siang untuk semuanya. Ya, perkenalkan nama kami Bu Dorcas. Kami dari Pantai Asuhan Solagratia, berdomisili di daerah Juanda, Sidoarjo. Tapi kalau Juanda termasuk Surabaya, seperti itu ya. Jadi kami di situ sebenarnya kami Pantai Asuhan kecil ya, Bapak Ibu Saudara, tapi sudah bergerak selama 20 tahun. Jadi pantinya bergerak ya namanya pantai asuhan ya untuk sosial, jadi nggak nyari untung tapi harus buntung juga, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Meskipun toh pengasuhnya itu berpendidikan dukur-dukur, semuanya ada titel ada segalanya, tetapi kalau pantai asuhan itu tidak bergerak dari dasar hati kita, nggak ke jalan Bapak Ibu Saudara. Saya berkata begini saudara, mengalaminya sendiri. Saya berkecimpung ke pantai asuhan itu sejak dari SMA kelas 2 ya. Saya sejak dari SMA kelas 2 sudah, bukan orang tua saya punya panti loh, tidak, tetapi saya senang sosialisasi ke beberapa panti, jadi diajak teman-teman gitu loh, seperti itu loh ya, namanya anak muda lah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau pengalaman kami di panti kami Bapak Ibu Saudara, kita membina dari umur 0 ya, masih di kandungan itu sampai kuliah selesai, seperti itu. Jadi sekolahnya semua sekolah dan tidak ada yang namanya ditarik bayaran atau gratis alias gratis, dan tidak ada yang namanya harus mengembalikan dana untuk panti lagi, tidak Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur selama 20 tahun Bapak Ibu Saudara, Tuhan karuniakan banyak anak, dari mulai 5 anak menjadi sekarang ini 46 anak saudara. Saya bersyukur lah, ini semua dari tahun 2018 kami dikaruniai, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk membina bayi Bapak Ibu Saudara, dari bayi cower, jadi masih di kandungan, sudah dianggap aja kok gini saudara, yang enggak peduli dengan kandungan yang itu nyawane Tuhan tuh ditelepon saya loh, gak malam gak siang, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah malam saya tanya di mana sekarang, di depan pintu Bapak Ibu Saudara. Lah itu loh, bawa bayi yang masih pusere, masih ada lengket, di mana sekarang? Di depan gerbang Bu. Loh piye toh iki, jam 1 malam, jam 3 malam loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pantai asuhan itu saudara, namanya kerja oleh Tuhan untuk Tuhan 24 jam saudara, nggak ada yang namanya ojo sampai ngersuloh gitu loh saudara. Itu kalau prinsip kami seperti itu saudara, jadi nggak boleh ngersuloh ya. Diberkati secara materi, tidak diberkati secara materi, kita bersyukur sama Tuhan. Saya berkata begini karena kami ini anak orang kecil saudara, bukan orang besar ya. Meskipun entah bapak saya ini pensiunan almarhum, tapi pensiunan tentara, tapi saya nggak mengikuti tentaranya saudara. Perlu ingat ya saudara, tentara itu salah digepok-gepok sungguhan loh saudara. Saya ini kapok lah mbak bapak saya, kadung gepui ya sudah, kadung hukum di lapangan itu 1 hari sampai kepanasan ya itulah hukuman untuk anak-anaknya, seperti itu. Tapi saya nggak akan nirukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, dosa Bapak Ibu Saudara. Saya katakan dosa karena memang benar-benar gak diberkati Tuhan, malah jadi gak karuan saudara. Anak sakit ya toh, rumah sakit 3 bulan, rasane Bapak Ibu Saudara kalau anak dihukum terus mari ngono sakit sampai 3 bulan rumah sakit sing soro sapa? Ya saya sendiri. Sing di rumah sakit nunggui siapa? Ya saya sendiri. Pengurus saya yang lain enggak Bu, agak wani rumah sakit loh. Kebanyakan begitu ngomongnya. Saya ngomong ini belak-belakan saudara, karena kebetulan tempat kami ini kecil, nggak besar ya, dengan banyak anak seperti itu. Saya bersyukur kalau saya sendiri dibimbing, dibina oleh keluarga dari mama saya sendiri sejak kecil Kristen. Lah itulah yang kelak pakai saudara, itu loh yang tak terapkan dalam hati saya ya. Orang banyak sampai sekarang detik hari ini saya bersyukur dan terima kasih ya. Dan anak-anak saya meskipun toh sudah lulus kuliah semua, saya tarik untuk pelayanan ya saudara. Bukan berarti nggak boleh kerja di luar, boleh silakan, tapi satu perkara, pelayanan untuk Tuhan itu lebih dari segalanya. Itu prinsip kami Bapak Ibu Saudara ya, kenceng itu untuk kami. Dan kalau kamu cari cewek, cari jodoh, cari sing orang takut sama Tuhan, gak butuh duniae. Loh, saya katakan begitu.
ada yang datang gini, Bu, saya lo pacarnya kakak seperti ini nih. Takut Mbak Tuhan enggak? Pelayanan enggak? Itu yang pertama saya tanyakan. Bu, aneh yo, saya ini kerja di ini boleh, tapi kalau hatimu tidak ada takut sama Tuhan, wes nggak usah aja. Loh, bukan saya nolak Bapak Ibu Saudara, tapi itulah yang menjadi dukungan materi yang lebih kuat untuk imannya anak-anak itu loh Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya sok rohani, tidak ya Bapak Ibu Saudara. Manusia itu cenderung dari segala kesalahan ya, tapi kalau mereka mau tobat dan mau dalam kerohaniannya lebih kuat, saya yakin percaya nggak akan sampai merusut ke situ Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak lulus teologi ya Pak ya, sungguh saya kuliah modal DO ya saudara. Lah seperti itu ya, saya bersyukur waktu mungkin iya. lain-lain lagi. Lah terima kasih banyak kesempatan yang diberikan untuk kami, dan mungkin lain waktu kalau memang Bapak Ibu Saudara atau searching atau apa, monggo mampir ke rumah ya, seperti itu. Ini perkenalan dari kami, dan saya bersyukur dan terima kasih kalau hari ini diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam acara ini dengan tema yang begitu bagus dan mengena dalam saya juga. Seperti tidak ngerti jadi ngerti Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Jadi semuanya ini kalau tidak bukan Tuhan yang menggerakkan, saya yakin percaya nggak akan bisa ya. Terima kasih banyak kesempatan ini, Tuhan memberkati. Amin.